Kelihatan ya? Halo? Halo, teman-teman? Halo? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini akan mempresentasikan materi tentang bahasa, yaitu tema dari psikologi kognitif. Nanti kalau PPT saya tidak berjalan, mohon diingatkan ya, karena takutnya ada error di sini. Psikologi kognitif di sini ada 3 gambar yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada gambar seorang ibu bersama anak. Yang kedua ada gambar seorang anak kera bersama induk kera. Dan yang ketiga adalah gambar seorang anak manusia yang memiliki gejala seperti kera. Di sini gambar pertama ada seorang anak bersama ibunya diajarkan beberapa bahasa. Maksudnya diajarkan kata ya, beberapa kata awalnya, sehingga anak tersebut memiliki pembendaharaan kata, dan kata-kata tersebut bisa nanti ke depannya diolah menjadi kalimat dan bisa menjadi bahasa yang akan dibuat komunikasi bersama orang lain. Pada gambar kedua, seorang anak kera memiliki kemampuan bahasa kera karena Mbak Am suaranya di-mute ya. Oke, saya lanjutkan. Mbak Am, mohon maaf. Mbak Am suaranya bisa di-mute, Mbak Am. Oke, saya lanjutkan. Pada gambar kedua, pada gambar kedua adalah gambar seorang anak kera yang diasuh oleh induk kera. Tentunya anak kera ini akan memiliki kemampuan bahasa kera dan tingkah lakunya seperti kera karena sejak kecil diajarkan bahasa kera. Nah, sedangkan pada gambar ketiga bisa dilihat teman-teman, di sini adalah gambar seorang anak manusia yang hidup di hutan liar dan di lingkungan kera-kera. Di sini anak manusia ini memiliki kemampuan komunikasi dengan seperti kera dan tingkah lakunya seperti kera karena pada saat kecil mungkin anak manusia ini hidup dengan lingkungan di kera di hutan yang meniru, yang mengimitasi bahasa-bahasa perkataan kera dan tingkah lakunya sehingga dia menggunakan komunikasi dengan seperti kera dan bertingkah laku seperti halnya kera. Di sini tentunya anak memperoleh bahasa pertama dari lingkungan sekitarnya yang dapat kita simpulkan. Lingkungan sekitarnya yang awal seperti terutama keluarga. Bentar, saya lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah gambar tampak beberapa kata dalam bahasa yang di lingkungan di dunia maksudnya. Ada beberapa kata yang kita pahami ya. Ada beberapa kata di sini ada matunun, sukses, masuhu, terima kasih, makasih dan sebagainya. Tentunya di sini menunjukkan bahwa di dunia ini banyak sekali bahasa yang dipakai oleh manusia. Bahasa seorang manusia tentunya bahasa pertamanya adalah yang diajarkan oleh keluarganya sejak kecil sehingga dewasa. Bahasa kedua nanti akan dia pelajari pada saat dia beranjak dewasa, mungkin di sekolah atau dalam lingkungan sekitarnya. Di sini adalah contohnya, seorang anak yang berada di lingkungan suku Jawa tentunya akan lebih mengenal bahasa Jawa dibandingkan bahasa daerah lainnya, karena keluarganya mengajarkan bahasa Jawa.
Seperti itu. Bentar, saya next lagi. PPT saya bergerak ya, teman-teman? Halo? Pindah ya ini, teman-teman? Iya, Mas. Oke. Terima kasih, Mbak Riri. Saya lanjutkan pembahasan kita kali ini pada bahasa, yaitu ada 5 bahasan. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Yang kedua adalah teori tentang perolehan bahasa. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Yang keempat adalah tata bahasa transformasional. Dan yang kelima adalah psikolinguistik. Pengertian bahasa ada beberapa macam, teman-teman, yang bisa kita tak ketahui. Yang pertama di sini ada menurut maaf bentar, ini ada yang menurut J. Richard Giplet dan Weber, bahasa diartikan adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Dan yang kedua, menurut Wiratno dan Santoso, bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Maksud arbiter di sini adalah mana suka ya. Jadi jadi kita contohnya menggunakan, terserah kita menggunakan bahasa apa. Kalau pada kehidupan sehari-hari, misalkan kita bertemu teman kita menggunakan bahasa Jawa, oh saya mau menggunakan bahasa Indonesia, itu terserah kita, itu maksudnya mana suka yang arbiter di sini. Selanjutnya adalah kita akan mengenal yang namanya teori tentang perolehan bahasa. Ya, teori tentang perolehan bahasa. Teori tentang perolehan bahasa menurut Fatmawati tahun 2015 itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Yang kedua adalah teori nativisme Chomsky. Yang ketiga adalah teori kognitivisme. Dan yang keempat adalah teori interaksionisme. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Apa sebenarnya teori behaviorisme ini? Bentar. Teori behaviorisme memandang perilaku manusia merupakan perilaku yang dapat dipelajari dan diamati secara nyata dan terbentuk karena dipengaruhi oleh faktor eksternal atau di luar diri manusia. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Anak itu berproses dalam belajar, kemudian divalidasi anak melalui komunikasi. Jadi proses belajar itu terus divalidasi anak melalui komunikasi. Nah, mengalami penguatan berupa pujian, penghargaan, terus ada yang dihukuman berupa penolakan betulan. Misalkan, ini apa nak? Ini namanya apa? Ayo, ada gambar apel. Ya, itu kita diberikan stimulus ya sama orang tua. Anak tersebut diajarkan kata apel. Ini apa? Apel. Nah, kalau anak tersebut mengatakan apel dengan benar, maka anak tersebut mendapatkan pujian atau penghargaan. Sedangkan ketika anak tersebut menjawabnya mungkin apel atau apul atau apa, itu kan salah. Berarti dia anak tersebut diberikan oleh orang tua tersebut hukuman seperti penolakan atau kritikan. Ya, hukuman bukan berarti hukuman yang fisik bagaimana, tapi kayak oh bukan gitu nak, atau dikritik seperti itu. Selanjutnya ini contohnya ya, ilustrasinya ya. Misalkan ini ada gambar seorang anak yang berbicara ya, yang mengatakan ada ayahnya, terus ya ada ayahnya, dia
dia berkata ya gitu. Terus katanya ayah, kata ibunya ayah. Terus dia salah sehingga dia menangis gitu. Lah, kalau yang mengatakan mama di sini gambarnya bagus dapat pujian. Ini maksudnya pujian sama sanksi kritikan seperti ini. Yang gambar yang kiri ini ada dapat kritikan pembenaran yaitu kata ayah, dan yang kedua mendapatkan pembenaran dengan mendapatkan pujian bahwa benar yaitu bagus. Nah, ini contoh dapat kritikan dan pujian dari anak yang sedang berproses dalam belajar menemukan kata, pembendaharaan katanya. Yang kedua, teman-teman, adalah teori nativisme Chomsky. Menurut Chomsky, Menurut Chomsky, anak dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan yaitu pemerolehan bahasa language acquisition device atau LAD. Jadi di sini teori nativisme ini seorang anak itu memiliki LAD ya, language acquisition device yang bisa memahami beberapa kata meski tanpa harus dapat interaksi dari orang lain ya. Intuisinya main anak tersebut. Pertama, perilaku berbahasa sesuatu yang diturunkan. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Jadi di sini beda sama teori behaviorisme. Kalau teori behaviorisme, anak itu belajar bahasa dari lingkungan keluarganya. Jadi ketika anak memiliki hidup di lingkungan orang yang berbahasa bagus, santun, maka anak tersebut akan terbiasa dengan menggunakan bahasa yang santun. Sedangkan ketika pada teori nativisme di sini, ini menolak, mengkritik teori behaviorisme. Kenapa demikian? Karena pada teori nativisme ini, anak tersebut lingkungan tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah LED-nya itu, kemampuan secara genetiknya ya. Jadi anak tersebut memang bahkan ada cerita seorang anak hidup di lingkungan yang memiliki lingkungan yang kurang bagus, tapi anak tersebut memiliki bahasa kata-kata yang sopan lah. Itu merupakan contoh dari teori nativisme Chomsky ini. Jadi berbeda sudut pandang dengan teori behaviorisme. Lingkungan, jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ada input masuk, terus ada LED, ada acquisite competence. Lah, ada input masuk ya, ada saringan ya, affective filter ini saringan, terdapat saringan sehingga diolah oleh LED sehingga menjadi acquisite competence. Jadi walaupun lingkungannya bahasanya kurang bagus, tapi karena anak tersebut memiliki terdapat effective filter sehingga masuk ke LED sehingga bahasa-bahasanya dapat disaring yang bagus mana, yang kurang bagus mana. Jadi itu kemampuan seorang manusia, seorang anak pada sudut pandang teori nativisme ini. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah teori kognitivisme. Piaget menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri yang terpisah. Bentar ya. Bentar, ini. Teori kognitivisme ya, saya rangkum saja. Kognitivisme ini yang kita kenal ya, yaitu pada Piaget beberapa tahapan ya. Pada usia 0 sampai 2 tahun sensori motor, tahap kedua propositional concrete, pada usia 2 sampai 7 tahun, tahap ketiga pada usia 7 sampai 11 tahun, dan pada operasional formal pada usia 11 sampai 12 tahun. Jadi tahapan-tahapan kognitif ini yang dimaksud dalam teori kognitivisme ini. Jadi anak memperoleh bahasa itu dari beberapa tahapan ini. Jadi pada teori kognitivisme itu ada 5 ya, ada 5 cakupan. Yang pertama ada sensasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada atensi, dan yang keempat ada pengkodian, dan yang kelima ada memori.
Sensasi di sini adalah rangsangan yang dari luar yang diterima secara cepat oleh sistem dan dilanjutkan ke pengolahan informasi dan memori. Contohnya apa? Misalkan kita melihat suatu alam yang indah, kita dapat dapat informasi, oh alam itu indah, termasuk ke memori kita. Nah, kita setelah itu mengolah informasi tersebut di memori kita, oh saya mau datang ke sana lagi. Itu maksudnya maksud dari sensasi. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi itu adalah penerjemahan informasi yang diterima indera. Misalkan adalah kita melihat suatu hal yang aneh ya dalam lingkungan kita masukkan ke dalam memori kita, terus oh aneh ini karena kejadian ini seperti ini faktornya lah, itu termasuk suatu penerjemahan informasi. Ini maksud dari persepsi. Dan yang ketiga adalah atensi. Atensi adalah upaya pemfokusan pada hal yang dianggap penting dan pengabaian yang tidak penting. Contohnya kita adalah kegiatan merangkum, kegiatan mendapatkan informasi, beberapa informasi A sampai Z, kita pilih beberapa hal yang penting, itu adalah salah satu kegiatan dari atensi. Yang keempat adalah pengkodean, proses penerjemahan informasi. Kita misalkan dapat informasi, dapat pengenalan tata bahasa misalkan. Nah, kita menerjemahkan beberapa bahasa yang baik dan benar, itu termasuk salah satu adalah proses penerjemahan informasi pada pengkodean ini. Dan yang kelima adalah memori, di mana memori ini adalah proses menyimpan dan memanggil kembali memori. Proses menyimpan dan memanggil memori, misalkan kita dapat informasi, kita simpan dalam otak kita, itu adalah proses penyimpanan ya, penyimpanan memori ini. Itu contohnya. Dan yang keempat adalah teori interaksionisme. Yang keempat adalah teori interaksionisme. Bentar. Sebentar saya pindah tempat dulu ya. Teman-teman, mohon maaf. Ini Zoom-nya mau habis, saya putus, nanti saya masuk lagi. Karena ini kurang 3 menit, saya mau pindah tempat, ini berada di kelas, mohon maaf ya. Jadi habis ini saya share link lagi, nanti masuk lagi. Ya teman-teman ya. Saya tutup dulu, ini kurang 2 menit juga. Mohon maaf teman-teman, PPT saya kelihatan? Udah kelihatan, Mas. Oke, terima kasih. Bentar ya. Saya lanjutkan, bentar. Yang keempat, dari teori pemerolehan suatu bahasa itu adalah teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Akan tetapi yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seorang anak. Jadi di sini teori interaksionisme ini saya gambarkan dalam sebuah alur. Ada behaviorisme, ada nativisme. Nah, behaviorisme tadi adalah anak memperoleh bahasa dari lingkungannya, lingkungan awal, lingkungan terdekatnya seperti keluarga. Sedangkan nativisme itu adalah anak memperoleh bahasa dari memang kemampuan LED, ada LED-nya dalam diri seorang anak itu. Jadi ada penyaringannya, tidak artinya pada lingkungan sekitar tidak terlalu berpengaruh sekali, tapi yang berpengaruh itu adalah di LED-nya seorang anak tersebut. Nah, pada interaksionisme ini adalah jalan tengahnya dari dua versus ini.
interaksionisme ini menyatukan dari dua pandangan teori ini bahwa seorang anak itu juga memiliki kecerdasan bawaan, memiliki kemampuan bawaan yang dapat mengolah beberapa kata yang masuk ke dalam dirinya, dan anak tersebut juga kemampuan bahasa tersebut yang dimiliki anak juga dipengaruhi oleh lingkungannya juga. Jadi perpaduan antara dua teori behaviorisme sama nativisme ini. Itu maksud dari teori interaksionisme. Selanjutnya, sebentar, adalah perkembangan bahasa. Pengertiannya adalah, apa pengertian perkembangan bahasa itu? Perkembangan bahasa, bentar, Pak, jalan. Perkembangan bahasa adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Salah satu perkembangan penting adalah aspek perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan bahasa bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan. Jadi bagaimana anak itu dari bahasa tersebut bisa berkembang dalam lingkungan hidup seorang anak tersebut. Ini yang maksud dari perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis adalah kemampuan yang dimiliki anak sejak lahir. Faktor ini mempengaruhi perkembangan bahasa yang dimilikinya. Jadi faktor biologis ini berpengaruh pada perkembangan bahasa seorang anak. Misalkan anak itu memang memiliki IQ yang tinggi, maka dia akan mempelajari bahasa akan lebih cepat karena faktor biologisnya itu, atau mungkin keturunan dari keluarganya yang memiliki biasanya kan kalau ayah ibunya pintar atau anak itu berpengaruh juga kepada anaknya. Nah, selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah pengaruh dari interaksi dengan lingkungan sekitar yang memungkinkan anak mendapatkan variasi bahasa yang baru. Maksudnya faktor sosial adalah pengaruh dari interaksi dengan lingkungan sekitar yang memungkinkan anak mendapatkan variasi bahasa yang baru. Jadi faktor sosial ini seperti dia misalkan belajar di Pare, kampung Inggris ya, dia akan memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih. Karena apa? Karena di lingkungan sosialnya itu menggunakan bahasa Inggris. Percakapannya sering didengar dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini masuk faktor sosial di sini. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama pada umur 1 sampai 12 bulan atau bayi, perkembangan bahasa pada usia bayi di mana bahasa pada umumnya bersifat nonverbal. Jadi pada umumnya awalnya anak itu kan berbicaranya kadang pakai gerakan, terus nggak terlalu sempurna, itu maksudnya nonverbal di sini. Seperti menggerakkan tubuh, tangan atau kaki. Pada usia 6 bulan bayi telah mulai belajar membuat ocehan. Jadi awalnya pada usia 6 bulan dia mulai belajar merangkai kata, maksudnya belajar ngomong apel atau kata-kata apa gitu, itu pada usia 6 bulan. Dan intonasi suara yang dapat dimengerti, kira-kira bayi di usia 6 bulan ini telah mampu mengucapkan kata mama, kata lain nama yang sama-sama. Jadi pada usia 1 tahun, namun demikian bayi sebenarnya telah dapat menerima dan mengerti bahasa sekalipun tidak mengucapkannya. Jadi ketika seorang mamanya menyuruhnya untuk diam, kadang anak itu kadang memahaminya, cuman kadang kesulitan dalam ngomongnya karena masih kecil ya. Terus selanjutnya adalah yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia 2 tahun anak baru menguasai sedikit kata, tapi anak sudah dapat berkomunikasi melalui syarat seperti gerakan-gerakan tertentu. Pada paruh waktu usia 1 sampai 3 tahun, anak baru dapat merangkai dan menggunakan kalimat 2 sampai 3 kata. Tetapi anak sudah mampu memahami makna sintaksis. Anak menguasai 50 kosakata yang ternyata berkaitan dengan benda. Anak juga menguasai kalimat umum seperti gugu untuk panggilan anjing atau kata yang mengekspresikan perasaan seperti kata tidak. Jadi pada usia 1 sampai 3 tahun ini anak bisa berkata kayak menirukan suara anjing,
Terus kadang bisa ngomong tidak gitu kalau tidak mau. Jadi mengekspresikan proses pembahasaannya berawal dari beberapa kata seorang anak itu. Yang ketiga, pada usia 3 sampai 4 tahun, perkembangan bahasa pada usia ini menunjukkan perkembangan bicara seperti layaknya orang dewasa. Seperti layaknya orang dewasa. Anak telah mampu menggunakan kata bentuk jamak. Maksudnya kata bentuk jamak ini katanya lebih dari satu ya. Maksudnya saya makan. Kan jadi awalnya dari kata saya sama makan gabung saya makan, maksudnya jamak seperti itu. Dan kalimat bentuk lampau serta mengetahui perbedaan antara saya, kamu, dan kita. Jadi beberapa anak sudah bisa merangkai beberapa kata, terus mengetahui beberapa perbedaan seperti itu pada usia 3 sampai 4 tahun preschooler ini ya. Selanjutnya adalah yang keempat ya, perkembangan bahasa yang keempat pada usia 5 sampai 6 tahun. Pada usia 5 sampai 6 tahun, perkembangan bahasa anak sudah mendekati kesempurnaan. Kosakata anak tersebut berkembang dan anak mulai memahami bahwa kata-kata memiliki lebih dari satu arti. Jadi pada usia ini anak pada usia 5 sampai 6 tahun mengenal beberapa kata yang memiliki lebih dari satu arti. Dan pada usia 7 sampai 8 tahun atau late primary, bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Anak telah mampu menjadi pendengar yang baik, anak mampu menyimak cerita yang didengarnya, baik dari orang tua atau lingkungan sekitarnya, dan selanjutnya mampu mengungkapkan kembali dengan urutan dan susunan yang logis. Jadi pada usia 7 sampai 8 tahun ini, late primary biasanya kan anak pada usia SD kelas 1 ya. Jadi pada usia kelas 7 usia 7 sampai 8 tahun ini anak biasanya awal sekolah dasar. Kenapa? Karena mereka sudah mampu mengerangkai beberapa kata, menyimak cerita dan sebagainya. Jadi itu 5 tahapan usia yang pada perkembangan bahasa. Selanjutnya adalah tata bahasa transformasional. Tata bahasa transformasional itu kumpulan peraturan yang mengendalikan keteraturan bahasa disebut tata bahasa atau grammar. Dan tata bahasa transformasional atau transformational grammar berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam bentuk-bentuk linguistik yang mungkin mempertahankan makna yang sama. Jadi tata bahasa transformasional ini adalah tata bahasa, maksudnya adalah tata bahasa yang mengalami beberapa, maksudnya ada kalimat terus ditambahi, ada penambahan, ada pengurangan, ada penyempitan, ada beberapa perubahan kalimat, itu masuk dari tata bahasa. Kayak kalau dalam bahasa Inggris grammar-nya itu ya. Bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk yang akan terjadi lah, seperti itu contohnya. Oke. Tata bahasa transformasional. Bentar. Tata bahasa transformasional ini ada 4 proses ya. Yang pertama ada proses penambahan. Contohnya seperti ini, Anton pergi ke Jakarta. Itu kalimat pertama. Terus ditransformasi dengan ada penambahan kata kemarin. Kapan Anton pergi ke Jakarta? Kemarin. Berarti kemarin Anton pergi ke Jakarta. Terus yang kedua adalah proses penghilangan atau deletion. Doni pergi kantor contohnya. Bagas juga pergi ke kantor. Jadi Doni sama Bagas ini sama-sama pergi kantor. Jadi bisa dihilangkan beberapa kata-katanya. Jadi Doni pergi ke kantor, Bagas juga. Jadi perginya kan awalnya 2 kali dihapus salah satu. Kantornya ada 2 kali dihapus salah satu sehingga ada menjadi kalimat Doni pergi ke kantor, Bagas juga. Gitu. Terus itu maksud dari penghilangan, deletion. Terus yang ketiga adalah proses permutasian, permutation. Contohnya, mereka semalam memancing di kolam. Permutation ini bolak-balik ya. Misalkan semalam ini kata semalam ditaruh di depan. Berarti jadi semalam mereka memancing di kolam. Terus semalam taruh di belakang. Jadi mereka memancing di kolam semalam. Terus semalam taruh di tengah, jadi di sawah semalam mereka memancing. Berarti kata semalam ini bisa dibolak-balik,
depan, di tengah, di belakang, tapi dalam artian yang sama satu kali kalimat-kalimat ini. Sama-sama mereka semalam memancing di kolam. Terus yang keempat adalah proses pergantian atau substitution. Misalkan Mita membunuh Mita. Mita itu kan berarti membunuh dirinya sendiri. Artinya bisa diganti dengan kata Mita bunuh diri. Jadi membunuh Mita itu bisa diganti dengan beberapa kata bunuh diri. Jadi Mita bunuh Mita itu sama halnya dengan Mita bunuh diri. Seperti itu. Selanjutnya adalah psikolinguistik. Psikolinguistik ya, itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Stans, psikolinguistik secara langsung berhubungan dengan proses penyandian dan pemahaman sandi seperti pesan yang disampaikan oleh para pelibat komunikasi. Menurut Lado, psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, menurut Emmon Page, psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana memakai suatu bahasa, membangun dan memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Dan yang keempat, menurut Simanjuntak, psikolinguistik merupakan suatu ilmu yang mencoba menguraikan proses psikologis yang terjadi apabila seorang mengucapkan kalimat-kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana cara pemerolehannya oleh manusia. Kesimpulannya, menurut saya, psikolinguistik itu adalah psikologi itu adalah ilmu kejiwaan. Linguistik itu adalah ilmu tentang bahasa. Jadi perpaduan antara bagaimana seorang belajar bahasa, bagaimana psikologi seorang dalam belajar bahasa. Itu maksud dari psikolinguistik sebenarnya. Jadi perpaduan antara psikologi dan linguistik. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikolinguistik. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi. Jadi psikolinguistik ini ruang lingkupnya adalah mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi. Dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Itu menurut Slobin, Meller, Slama, Cacahu. Objek psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan di antara keduanya. Itu ruang lingkup psikolinguistik. Jadi objek psikolinguistiknya ada bahasa, gejala jiwa, dan hubungan antara keduanya ini. Psikolinguistik ini, jadi yang telah kita pelajari tadi mulai dari bagaimana seorang manusia atau seorang anak memperoleh bahasa, bagaimana bahasa itu berkembang, apa itu bahasa, itu yang telah kita pelajari tadi itu termasuk dalam bagian dari psikolinguistik. Selanjutnya adalah Spolsky menggambarkan kedudukan, ya. Spolsky menggambarkan kedudukan psikolinguistik sebagai berikut. Jadi ada dua teori bahasa, teori belajar yang berhubungan dengan psikologi. Menjadi dihubungkan dengan teori belajar bahasa. Nah, teori belajar bahasa di dalamnya itu ada singolistik, ya. Itu ini adalah beberapa bagian, maksudnya bagian dari kedudukan psikolinguistik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan saya ini adalah terdapat banyak sekali bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Proses perolehan bahasa dimulai sejak kecil. Terdapat 4 teori yang membahas bagaimana bahasa diperoleh. Di antaranya ada teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan interaksionisme. Bahasa memiliki tata bahasa atau grammar untuk membentuk kalimat yang benar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Terdapat 4 proses tata bahasa transformasional, yaitu ada yang pertama penambahan, penghilangan, ketiga permutasian, dan yang keempat adalah pergantian. Dan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seorang menggunakan bahasa dinamakan psikolinguistik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat teman-teman yang mau, maksudnya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk laporan saya. Bentar saya tutup ini stop share-nya. Dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa saya jelaskan jika ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Mas. Iya, Mbak. Iya. Mbak Riri, Terima silakan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, Mbak. Iya, ya. Oke. Langsung saja ya. Iya. Terkait dengan bahasa tadi yang sudah dijelaskan, kira-kira kalau misalnya menurut Mas Hifni, terkait dari apa yang sudah dipaparkan tadi, khususnya dari bahasa, mana yang lebih efektif di antara bahasa tadi yang sudah disampaikan? Saya ulangi pertanyaannya. Halo, Mas Hifni. Iya, dengar Mbak. Dari tadi yang lebih efektif, maksudnya ini bicara yang teori perolehan bahasa itu tadi ya Mbak? Yang masih efektif kan? Maksudnya Iya, yang teori tadi. Oh ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Tadi kan Riri. ada 4 ya yang dijelaskan tadi. Iya, betul Mbak Riri. Iya. Yang lebih efektif ya. Bentar saya catat dulu. Oke, saya jawab. Jadi tadi itu ada 4 teori dalam perolehan suatu bahasa. Yang pertama adalah teori behaviorisme, teori nativisme, dan teori kognitivisme, dan teori interaksionisme. Nah, menurut saya ini bukan masalah paling efektif atau tidak efektif, tapi ini adalah dari sudut pandangnya seseorang, dari sudut pandang beberapa tokoh ini maksudnya. Sudut pandangnya kan dari behaviorisme itu dari lingkungannya, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, nativisme dipengaruhi oleh kemampuan yang dimilikinya secara bawaan LID-nya itu, kognitivisme itu dari tahapan-tahapan kognitif, dan teori interaksionisme itu dari perpaduan dari lingkungan dan bawaan kecerdasan yang dimiliki seorang. Kalau menurut saya secara pribadi, saya itu memang seorang anak, kita bicaranya bukan paling efisien ya. Kita bicaranya kalau menurut saya apakah maksudnya perolehan bahasa menurut saya itu seperti ini gitu loh Masnya. Kalau menurut saya perolehan bahasa itu memang dipengaruhi oleh 2 memang. Yaitu yang pertama kita tidak dari kemampuan kita, kecerdasan bawaan kita. Jadi LID-nya kita itu, dari memorinya kita yang kita miliki, yang kita bawa sejak lahir. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pengaruh interaksi lingkungan, pengaruh lingkungan kita, terutama lingkungan sekitar kita yang terdekat, itu juga berpengaruh terhadap kita. Karena apa? Kita hidup bersosial, kita bertemu orang, terus itu semua tidak mungkin tidak berpengaruh sama kehidupan kita, terutama kemampuan berbahasa kita. Itu menurut saya, Mbak Riri. Halo, Mbak Riri. Mungkin terima kasih. Iya Mbak Riri, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, Mas mau bertanya. Mas mau nanya. Ayo, duluan siapa? Mas Zia dulu nggak apa-apa, Mbak Ziana nanti ya. Saya kasih waktu tenang. Ya. Mas Zia. Ya, tadi kan Mas sekilas menjelaskan tentang psikolinguistik ya. Iya, Mas. Saya pengen tanya ya, menurut Mas Hifni ada nggak sih urgensinya psikolinguistik terhadap pendidikan gitu, khususnya dalam pembelajaran matematika gitu? Itu aja. Terima kasih. Atau memang psikolinguistik ini hanya untuk misal anak-anak sastra gitu? Itu aja. Oke, terima kasih Mas Zia. Saya jawab ya. Ini berarti saya ulang pertanyaannya, apakah ada hubungan psikolinguistik dengan pembelajaran yang kita alami selama ini gitu nggak Mas? Betul nggak sih? Atau mungkin salah pertanyaan saya? Betul gitu ya? Oke. Jadi kalau menurut saya jelas ada hubungan Mas. Karena apa? Psikolinguistik kan ada bagaimana seorang
menggunakan bahasa, kemampuan seorang dalam menggunakan bahasa, kemampuan seorang dalam memahami bahasa itu. Ketika anak dalam pembelajaran misalkan dia kurang mampu dalam memahami bahasa, tentunya anak anak tersebut akan kesulitan dalam belajar. Misalkan contohnya misalkan kita belajar di Amerika misalkan ya. Kita belajar di Amerika. Anak tersebut tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari. Tentunya anak tersebut akan kesulitan misalkan belajar suatu materi karena bahasanya bahasa Inggris. Terus kemampuan respon bawaan anak ya, misalkan LED-nya itu atau kecerdasan anak itu juga berpengaruh dalam pembelajaran karena kemampuan menangkap seorang anak itu akan kesulitan memahami materi ketika kemampuan menangkap dalam bahasa yang disampaikan oleh guru itu kurang gitu. Dan kemampuan komunikasi dalam berbahasa itu juga berpengaruh dalam pembelajaran. Ketika anak ingin bertanya tapi sulit menyampaikan informasi yang dimaksud, itu juga mengganggu pembelajaran, mengganggu dalam proses pemerolehan materi. Itu jelas menurut saya berpengaruh penting dalam kemampuan psikolinguistik anak terhadap pembelajaran yang dilakukan selama ini gitu, Mas. Mungkin ada tambahan. Oh ya. Iya, Mas. Sama-sama. Yang lain, Mbak Ziana, monggo. Oke, Mas mau nanya, Iya. simpel sih. Bahasa isyarat yang tahu nggak sih di TV yang ada gini-gini tuh loh, kalau di TV nasional ada. Iya. Kira-kira. Kenapa, Mbak? Kenapa dengan bahasa? Pertanyaannya, makasih, Mbak. Sebentar. Kenapa dengan bahasa isyarat saya kurang begitu menangkap? Bahasa isyarat kenapa bahasa tadi? Isyarat yang di TV. Iya. Itu termasuk teori yang mana? Termasuk apa? Termasuk apa tadi? Nggak dengar. Termasuk teori bahasa yang mana? Oh, bahasa isyarat. Bentar, bahasa isyarat. Ada ya, Mas? Bentar, saya catat dulu. Iya. Oke. Tentunya seorang manusia memang dalam cakupan materi yang saya kaji kali ini memang yang normal-normal saja untuk sementara, karena bicaranya ada tata bahasa yang maksudnya kayak ada bahasa yang jelas gitu. Kalau isyarat itu kan ada mungkin ada ini tersendiri ya, maksudnya ada ilmu tersendiri. Saya kurang begitu paham. Cuma saya mencoba menjawab sebisa saya. Kalau jelas bahasa tadi kan ada teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, interaksionisme. Ini semua bahasa isyarat itu sebenarnya juga bisa masuk dalam beberapa teori ini. Misalkan teori behaviorisme yang pada lingkungan sekitarnya, seorang anak, misalkan anak bisu ya, Mbak ya. Anak bisu ya, anak yang menggunakan bahasa isyarat yang kurang bisa menyampaikan bahasanya. Tentunya kan lingkungan itu juga berpengaruh. Misalkan dia seorang anak tersebut belajar nggak bisa, awalnya kan mungkin prosesnya begini ya. Anak tersebut diajarkan sama ibunya, engkau nggak bisa kata, terus ngomongnya sulit, berarti sudah semenjak dewasa, terus proses dari anak menuju dewasa itu ketahuan bahwa anak itu ternyata anak saya sepertinya bisu, sepertinya inilah. Berarti lingkungannya itu gercep gitu ya, maksudnya ibunya atau ayahnya gercepnya mungkin dia diajarkan bagaimana cara menyampaikan maksudnya, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Mungkin kalau udah besar atau mungkin pas saat usia berapa itu diajarkan, dibawa ke ahli-ahli yang mungkin bisa menggunakan bahasa isyarat, atau mungkin memang secara otomatis ya. Saya kurang begitu paham bahasa isyaratnya itu bagaimana, karena yang jelas itu ada prosesnya yang dari lingkungan sama dari bawaannya. Jadi ada behaviorisme yang dari lingkungannya, terus ada nativisme dari bawaannya, kemampuan berbahasa dari bawaannya, meskipun itu menggunakan bahasa isyarat. Itu menurut saya, Mbak. Jadi tetap prosesnya sama dengan bahasa umumnya, cuman kalau menurut saya memang ada tahapan, ada ibaratkan stimulus tersendiri untuk
untuk anak tersebut bisa merespon menggunakan bahasa isyarat begitu. Ada yang kurang jelas atau mungkin tambahan dari teman-teman yang lain atau Mbak Ziana? Halo Mbak Ziana. Sudah Mas, makasih. Berarti masuk behaviorisme. Masuk ini Mbak, menurut saya behaviorisme masuk, terus interaksionisme semuanya masuk Mbak, sama semuanya masuk, cuman bedanya bahasa-bahasanya bukan bahasa apa kayak pada umumnya gitu loh maksudnya. Tetap menggunakan bahasa isyarat gitu, tetap kalau masuk ke kognitivisme tetap ada tahapan-tahapan PAC-nya itu gitu loh maksudnya. Tetap cuman memang nggak sama dengan yang pada umumnya gitu loh maksudnya. Tetap seorang sama kayak ini ya, sama kayak keran juga menggunakan bahasa tersendiri lah. Itu mungkin itu juga ada masuk semua dalam teori-teori ini menurut saya. Menurut saya itu ya. Iya Mas, makasih Mas. Iya Mbak. Bahasa isyarat. Ada lagi dengan teori afektif. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain, Mbak Aam belum bertanya Mbak Aam kemana? Oke, yang lainnya kalau tidak ada saya tutup mungkin saya tutup ya untuk presentasi saya kali ini. Karena Zoom-nya kurang 10 menit lagi juga. Tidak ada ya? Mbak Riri cukup? Mbak Mazia cukup ya? Mbak Ziana cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.